Cerita Kita. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk berlangganan. Halo teman-teman, berjumpa kembali dalam Cerita Kita. Kali ini cerita kita akan menyajikan sebuah dongeng yang berjudul Legenda Bukit Jadih, cerita rakyat dari Madura, Jawa Timur. Dahulu kala, di sebuah desa bernama Parseh, hidup orang-orang yang damai di atas tanah putih yang lembut dan berkilau. Saat matahari terbit, tanah itu bersinar seperti salju. Penduduk desa menyebutnya Tanah Jadih. Mereka menanam padi, menggembalakan kambing, dan menimba air dari sumur-sumur kecil. Semua berjalan tenang dan damai. Namun, tidak banyak yang tahu tanah putih itu menyimpan rahasia tua. Konon di bawah hamparan itu pernah ada sebuah desa yang hilang ditelan bumi. Di desa itu hiduplah seorang anak gembala bernama Saro. Ia menggembalakan kambing setiap hari sambil bermain seruling bambu buatannya sendiri. Nada serulingnya lembut, membuat kambing-kambing tenang dan duduk di bawah pohon. Saro senang berada di alam. Ia sering menatap bukit kecil di kejauhan sambil bertanya-tanya, kenapa tanah di sana selalu putih seperti kapur? Bagi Saro, tempat itu terasa aneh, tapi juga menenangkan baginya. Hingga suatu sore, saat Saro sedang meniup serulingnya, tanah di bawahnya bergetar pelan. Ia berhenti dan mendengar suara halus seperti orang berbisik dari dalam tanah. Debu putih beterbangan di sekitarnya. Ia kemudian menempelkan telinganya ke tanah, dan terdengar ada nyanyian lembut seperti orang menangis tanpa air mata. Saro pun menjadi ketakutan. Ia meninggalkan kambing-kambingnya dan berlari pulang. Namun di sepanjang jalan, suara itu seolah masih mengikuti langkahnya, bergaung lembut di telinganya. Hingga malam itu, Saro tidak bisa tidur. Saat akhirnya ia tertidur, ia bermimpi aneh. Ia berada di sebuah desa indah dari batu putih. Orang-orangnya ramah dan bahagia. Rumah-rumah berdinding putih bersih. Sungai mengalir jernih di tengah desa. Namun tiba-tiba langit menjadi gelap. Petir menyambar tanpa suara, dan tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat. Desa itu mulai tenggelam ke dalam bumi yang putih. Saro melihat seorang perempuan tua menatapnya dan tersenyum sedih. Tanpa suara, bibirnya berkata, "Tanah ini harus selalu diingat." Lalu semuanya lenyap. Kemudian keesokan harinya, rasa penasaran membuat Saro kembali ke sana. Ia menggali sedikit tanah di dekat batu besar itu. Tangannya kemudian menyentuh pecahan kendi tua. Di dalamnya ada butiran kecil seperti mutiara batu, berkilau lembut saat terkena sinar matahari. Saro kemudian merasa damai saat melihatnya. Ia membawa kendi itu pulang dan menunjukkannya kepada tetua desa bernama Mbah Pado. Mbah Pado menatapnya lama, lalu berkata perlahan, "Dulu tempat ini adalah desa Jadih. Penduduknya serakah. Mereka terus menggali batu putih tanpa berhenti, hingga bumi marah dan desa itu tenggelam. Yang tersisa hanyalah tanah putih ini." Mbah Pado meletakkan tangannya di pundak Saro.
Tanah ini harus dijaga, Nak, karena di dalamnya bumi menyimpan penyesalan. Malam itu, langit tiba-tiba mendadak hitam. Petir menyambar-nyambar tanpa suara. Namun bukan air yang turun, melainkan butiran putih keras seperti batu kapur. Orang-orang berlari ketakutan. Hujan batu itu menimbun tanah-tanah sekitar dan membentuk gundukan tinggi. Saat pagi tiba, hujan berhenti, tapi sesuatu berubah. Tanah jadi menjelma menjadi bukit putih raksasa. Penduduk tertegun. Bumi seolah menumpuk kisah masa lalu di tempat itu. Saro menancapkan seruling bambunya di puncak bukit kecil itu. Tanda janji bahwa ia akan menjaga tanah itu agar tidak kerusak lagi. Burung-burung hinggap di celah batu. Anak-anak berlari sambil tertawa. Dan pepohonan mulai tumbuh di sekitar tebing putih. Orang-orang tidak lagi menggali batu sembarangan. Mereka belajar mengambil seperlunya dan menjaga alam sekitarnya. Penduduk kini menyebutnya Bukit Jadih, bukit putih yang berdiri kokoh di Madura. Dan setiap kali angin bertiup di atas bukit itu, terdengar samar nada seruling bambu. Seolah Saro masih menjaga janji lamanya. Nah teman-teman, itulah tadi kisah Saro di Bukit Jadih. Pesan moral dari cerita ini yaitu, alam adalah sahabat manusia. Jika kita serakah dan merusaknya, alam bisa marah dan mengambil kembali apa yang diberikannya. Tapi jika kita merawatnya dengan tulus, alam akan memberi keindahan dan kehidupan yang abadi. Nah teman-teman, sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Jangan lupa tekan like dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan jika ada video baru. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai berjumpa pada video yang berikutnya.